Ini lawan mereka Bigetron. Jadinya berat juga karena kalau misalkan Dominator dia bakal rematch. Dan sekarang ada Guan Yu dan juga Pei yang bakal di-ban sama Dominator by Nemesis. Wah, ngelepas long. Yang lepas long. Mereka pengen Dolia ya. Atau pengen Lianpo lah. Tank dari si Dominator by Nemesis. Kayak dikasih Dolianya. Cica. Ada Cica. Ya, Cica Skisi masih bisa. RRQ, ya long kok. Frost Liang ini mah. Ya Frost Liang Dominator mah udah jelas. Jelek banget win rate-nya di KL Spring 2026. Saya nggak usah buka data guys, semuanya ada di otak saya. Asik. Emang itu nilai plus. Tapi Liang Frostnya DMT jelas ya, itu jarang menang ya. tapi first pick ya. Iya karena pengen ngambil Liangnya. Kalau misalkan dia ngambil Liang, dia ambil Frost, Frostnya diambil sama RRQ. Terus kayak si Liangnya gak ngambil. Wah Fatih langsung. Frostnya gak ngambil atau mungkin ganti ladiesnya gak ada gitu. Sedangkan kalau misalkan dari Frost, ya masih banyak lah buat kayak nge-cover si Liangnya nih siapa gitu. Iya. Ya gak usah jadi main Liang. Kalau misalkan di-pick sama RRQ, Liangnya juga jelek kan? Arli untuk sisi enggak Liang Frost, oke. Berarti ada sesuatu yang baru kah? Frostrom ya L ya? Weh, Frostrom kah? Frostrom ini L, jelas ini. Gak apa-apa sih, kalau gue sih sebagai pemain Frostrom juga dukung adanya Frostrom. Tapi susah sih, susah. Ketawa lo Lex lo. Aduh. Frostrom nyata Lex gitu. Iya, Frostrom. Cuman dari Arafati bisa ngelepas Frigid Charge ya, Frigid Prison dengan dia punya Secretary. Bisa ngelepas crowd control. Dan ada Chano juga untuk Harpies. Lawannya Arli dari Sisi. Sisi lagi ketangkep mulu main. Arli oke, let's see. Dan jungle masih diumpetin dari kedua tim. Ya ada kemungkinan Frostrom di sini. Saya melihat karena untuk di first pick Frost itu agak aneh sebenarnya. First pick Frost. Gak lain. Jing di ban. Karena masih kemungkinan Liang, Frost terus Jing. Oh iya, masih bisa. Mungkin kalau RRQ mau lebih safe kayak ya udah Liangnya ban aja. Biar nggak ada Liang Frost. Kalau gue jadi RRQ gue gak nge-ban Liang. Bodo amat gue. Bodo amat. Iya Liangnya jelek banget coba. Liangnya bener-bener kayak win rate kecil banget dari Dominator by Nemesis. Mereka malah kena kontrol lagi kalau misalkan main Liang. Jadi mendingan udah kasih aja Liangnya. Dan dari RRQ masih bisa main ada Nua juga. Jadi kalau misalkan mau Liang juga silakan bunuh diri dari Dominator by Nemesis. Gampang didorong dengan creation ke cancel kan dari arah Liang, dan map control jelek banget dari Dominator by Nemesis ketika mereka main Liang. Wah, ini Musashi di ban juga langsung Moze. Nah, untuk follow up Liang. Moze di ban kan? Moze di ban kemungkinan Liang sih. Liangnya beneran dikeluarin kah? Cuman RRQ kayak pakai Sakir ya. RRQ ya, Serdam. Sunbin? Oh ya masih ada Sunbin. Masih ada Sunbin dan masih memungkinkan juga untuk nge-pick Sunbin. Gue selalu lupa ada Sunbin. Jarang di-pick. Sakir bisa sama Chano, Sunbin juga still oke lah kalau bisa kita ngomongin Sunbin. Larinya kencang, ada time flux. Dan langsung saja Yang Jian ternyata. Yang Jian Sunbin bagus. Yang Jian Sunbin bagus sebenarnya. Ada Fatih juga lagi. Iya, Sakir juga oke karena healer ya. Iya. Jadi Yang Jian Sakir juga boleh. Jadi unlock ya untuk tadi dari Rom yang bisa nge-heal. Jadi di enable meskipun nggak ada Dolia ya. Dolianya di ban sendiri sama RRQ. Tapi jadi bukan masalah, sekarang opsinya masih terbilang cukup banyak. Sementara dari Dominator, mereka akan nge-unlock jungle dulu untuk TNX. Tapi Lianpo yang dibuka, artinya Frost itu bakal tetap di mid dan juga Lam yang dibuka sama TNX. Ini dia tuan muda menggunakan Lam teman-teman. Dan last pick untuk RRQ. Lam make sense karena emang lawannya Chano, ada summon unit. Jadi bisa buat ke stack space splitnya si Lam ya. Jadi lebih gampang buat dapetin 3 stack. Dan ngincer ke arah Chano lumayan mudah lah buat Lam. Jadi karena hero-nya lumayan ngeburst, nempel juga dia buat hit pasifnya. Last pick RRQ, Sunbin atau Sakir. Atau ada hero Rom lain. Liangnya diambil sama mereka. Liangnya diambil mereka, cukup menarik. Ini buat ngiket Arli yang terlebih dahulu mengamankan poin ketiga mereka.
Let's go untuk para pendukung Domination dan juga Kingdom langsung saja diramaikan. Masuk, backline-nya ditinggal lagi, ntar tiba-tiba ada Unleashing the Hound, belakangnya diacak-acak. Itu juga jadi possible di game kelima kali ini antara RRQ dan juga Dominator by Nemesis. Siapakah yang akan membawa match point di tangan mereka? Karena Dominator by Nemesis lead 2-0 terlebih dahulu. Dan RRQ membalaskan langsung di game ketiga dan juga game keempat. So here we go. Kita lihat RRQ di red side dan Serdam nemenin Singlin kali ini. Unik, jadi clash-nya akan dipush terlebih dahulu. Langsung dari Zhenxiao-nya juga rotate ke mid untuk mempercepat, kayak dari Lex ngebiarin kayak Frost-nya di area bawah. Jadi swap lane ya yang dilakukan sama Dominator by Nemesis sendiri. Frost-nya nemenin dari Jel, biarin karena ya Frost bisa dibilang juga jatuhnya juga support mid ya. Untuk membantu nanti masuk ke mid sampai ke late game-nya. Iya, cuman emang buat di first pick kayaknya emang buat apa namanya, kayak ngasih presence saya nih, ini kayaknya bakal ada Liang Frost. Ternyata Liang Frostnya nggak keluar dan mereka masih tetap ngambil Dianpo. Dan Liangnya malah ada di SRD sekarang. Dan Tafzi masih diganggu dengan keberadaan adanya SRD di sana. Coba untuk nyari stack. Dan Biron tuh kalah sama Fatih setahu gue. Jadinya lagi-lagi laningnya si Tafzi ini bakal sulit ngelawan Singlin. Sepatu lari cepat sudah ada di tangan seorang Jer. Tianex juga udah nongol di atas, Singlinnya ngumpet di arah semak. Jadinya nggak mau buang waktu, clear cepet aja biar mereka bisa rotasi lagi. Cuma bisa kontak di arah atas karena bakal digagalkan King's Blade. Lex sudah mulai maju, Creation dibuka langsung ke arah Tafzi. Untungnya Tuan Muda sadar akan niat jahat yang akan dilakukan oleh tim RRQ. Mereka langsung bisa disengage. Cuman main satu rotasi jadinya. Iya. Iya kan? Jadi kalah rotasi tuh gara-gara tadi gerakan dari RRQ. Iya, bete sih. Bete lah jadi gak ada tele kan. Iya, tadi udah harusnya sekarang udah bisa gerak ke bawah. Udah bisa ngabisin 1 sampai 2 camp. Malah sekarang dari TNX coba nemenin ke area mid. 4 pemain di area mid bakal ditemenin dari TNX-nya. Mastiin dari Crimson ini nggak dikontes. Sementara ya dari Gerald, dia tugasnya akan cukup berat. Wave kalau misalnya butuh di assist dia harus ke mid. Terus juga kalau lagi nggak ada apa-apa harus ke bawah. Tapi Emergent sekarang udah dibuka. Masih bisa diselamatkan dengan aja bersram. Dan masih bisa selamat tentunya dari sisi di awal. Si Jer langsung nge-flash, Alex langsung nge-flash. Gerald sih Frigid Prison-nya kemarin kagak ada yang kena ya. Kemarin sih gak ada yang kena dia punya Frigid Prison ya. Cuman ya sekarang bakal coba untuk ngasih setup ice terlebih dahulu. Kena Creation. The Matrix. Combo dari arah Lex. Nah di atas Tafzi masih one on one nih sama Singlin. Lagi coba untuk fokus ngambil satu buat teleport sprite. Datang juga Tianex di sana. Oke, coba untuk steal dari Singlin. Gak dapat, nggak masalah. Setidaknya mencoba. Dan datanglah Zhenxiao kali ini. Unleashing the Hound, clear saja. Dari Zhenxiao langsung gerak lagi. Rotasi, menunggu menit 4. Untuk melakukan kontes ke arah Tyrant yang pertama. Wah, ini Dominator baru di game kelima mereka nggak banyak buat move di awal ya. Kayak tadi kita ngeliat first blood terus terjadi di awal. Sekarang mereka ya karena Jero juga mainnya hero mid yang jauh lebih safe. Nggak banyak yang bisa dilakuin juga. TNX juga fokus ke arah farm di sini. Sehingga nggak ada potensial untuk terjadi advantage di early-nya. Mereka akan tunggu dari Tyrant ini spawn. Sementara Harpist ya nggak dapat privilege kayak Sisi sih, nggak dapat 3 kill di awal. Jadi ya dia akan bermain cukup safe, bermain farming. Sementara dari Tyrant ini udah mulai diganggu. Posisi dari L, coba untuk keganggu dari area Tyrant-nya. Sementara dari TNX sudah langsung masuk di arah sana. Dan akan coba untuk diambil sama TNX dari Tyrant-nya. Tapi di area belakang udah coba untuk di-zoning dari SRD. HP-nya sudah terbilang low, tapi TNX tertinggal di dalam Tyrant pit sendirian. Selagi teman-temannya sudah pergi dan menjadi first blood untuk Zhenxiao. Ketinggalan di dalam pit dari Tianex. Nabrak tembok atau mungkin memang karena dia pengen nge-steal tadi ya. Jadi dia malah hilang di dalam pick, kena first blood juga. Jadi meskipun Tyrant didapatkan jadi kayak no point untuk tim Dominator by Nemesis. Dan sekarang dari RRQ kembali melakukan farming. Harpy sudah dikasih merah juga. Zhenxiao udah jadi support jungle sih.
Dan Singlin ngebuka, dia punya secretary-nya. Harpis datang, langsung saja SRD. SRD! Itu dia power control, dibuka langsung menuju ke seorang Tufzy. Gak sempat buat force field suppression, dia sudah hilang. SRD gak punya flash, tapi emergency di bagian bawah juga gak bisa dilakukan karena udah ada L. Dan juga CC mendapatkan tower mereka. Di saat yang sama juga dari arah RRQ akan coba untuk menukar tower dan mendapatkan di bagian top lane. Cuman sisinya fokus farming. Coba untuk kayak main di late game. Cuman apakah dia gak keculik lagi kita bakal lihat ya. Ya karena sekarang meskipun bawah berhasil dihancurin sama Sisi, tapi di area atas gak ada respon. Harpis masih bisa untuk melakukan push. Dan harusnya ya bakal jadi trade tower di area atas. Cuma ini Singlin posisinya udah ketahuan. The half HP juga udah ada emergence langsung. Sisi nggak mau ngambil risiko. Cuma main in and out aja dan agak berbahaya memang karena SRD udah berada di sekitar situ. Nggak tahu dari Dominator by Nemesis tiba-tiba ada Liang yang bisa langsung flash control. Jadi lebih pilih main safe juga. Udah berhasil ngepok juga di area mid Tremor. Smash akan coba dibuka dari L. Belum menemukan siapapun, hanya memberikan ancaman aja teorinya. Tapi dari Zenshaw langsung masuk. L-nya tumbang dengan Annihilation. Memang masih bisa selamat dengan low HP dari TNX. Tapi Dominator by Nemesis mulai terpressure lagi di game kelima. Berbahaya teman-teman. Dan sekarang dari Dominator by Nemesis mirip lagi sama game 3 game 4 sih. Jujur aja ini mah. Mereka kayak pasif. Dan L-nya fokus buat jagain CC sekarang. Lebih kelihatan di situnya sih. L-nya udah fokus buat jagain CC. Jadinya rotasinya nggak jalan. Jadi no point sih buat nge-pick Frost di early. Kayak di first pick gitu loh. Kayak dari tadi first picknya aneh banget. Dari Dominator by Nemesis. CC fokus farming, cuma nggak tahu apakah dia bisa main kayak Harpis kayak tadi. Jadi investasi late game bisa diisi Harpis. Karena sekarang yang ngebukain jalan tuh inisiasi lebih banyak gitu. Lex bisa initiate. Dari tadi main Mai juga initiate. Kayak Singlin initiate, SRD bisa initiate. Bahkan Zenshaw pun tadi initiate waktu lagi di tengah. Dan War dimenangkan oleh RRQ 3-0 di awal. Dan sekarang dari Singlin bakal fokus mengajukan tower. Gak ada yang tele. Tidak ada yang backup tower di bagian bottom lane karena trade aja dengan outer tower atas. Dan sekarang trap akan dilakukan juga, bakal diganggu. Lex mundur ke bagian belakang, kejar langsung death from below. Tidak, masih gagal. Karena Lex masih selamat, ditukar dengan tower. Sedangkan Singlin datang dengan Zenshaw. Ditabrak langsung Kids Blade, security keluar juga. Mencabik-cabik karena Tufzy, dia kena knock up. Masih ada Winter Ishir tapi Sisinya free hit. Sisi di bagian depan, cukup pede berani double kill for Sisi dan Zenshaw. Unleashing the Hound, gak mau maju. Dia takut tapi udah ada TRX juga. Oh, minion. Gue pikir orang. Wow. Gue kira orang, kan Sisi kan habis tiba-tiba ada yang nge-skill ke minion ternyata. Ke arah minion. Baru udah ke minion ternyata ya. Wah ini Sisi sih kayak ya gak ada yang mau maju, gua ada yang maju, cuma emang posisi dari Harpis juga. Ini RRQ terlalu overcommit ya, mereka udah ngelihat Zenshaw sama Singlinnya itu udah fokus di area belakang, di area depan, artinya backline yang gak ada yang jaga. Ya Sisi sih walaupun masih early game ya, tapi pakai frenzy itu nggak akan bisa ditahan sih sama Harpis seorang diri, dan tadi juga nggak ada yang ngegangguin masalahnya. Dan Tyrant sekarang berhasil diambil. Posisi udah ketahuan dari Singlin, TNX juga sama. Dan mulai state-nya akan kembali seimbang lagi dengan double kill yang didapatkan oleh Sisi. Dan kita tahu kalau di Dominator by Nemesis alokasi kill bisa dikasih ke siapa, tentunya ke Sisi merupakan jawaban paling bijak. Dan ngelihat momennya ini TNX sudah mulai. Dia bisa main split push, di area atas juga 2 tower tadi diambil. RRQ telat ngerespon, di area bawah juga udah low HP towernya. Sehingga kayak ya mau nggak mau RRQ bakal mid to bottom. Dimana pressure terbesar yang bisa mereka kasih di laning, itu at least di area bottom lane. Iya. Karena sekarang udah mulai ke push lagi sama Dominator by Nemesis. Kita lihat udah bakal dimajuin juga. Ada Winter Ishir yang keluar dan masih ada Annihilation dari Lex. Satu emergency bakal dibuka tapi Harpisnya maju dan Singlin udah buka jalan dengan King's Blade dan Secretary dan Tufzy akan dimakan oleh tim RRQ. Satu Unleashing the Hound keluar, gak berhasil kena ke arah Jericho. Dan RRQ mulai bangkit, tower atas sudah mulai ke-push ya RRQ. Belum dapetin tower tier 2-nya. Karena tadi di atas Sisi berhasil melakukan
kill ke arah dua pemain dari tim dominat RRQ. Dan sekarang masuk ke arah Tyrant menit 10. Lagi-lagi setupnya akan dilakukan oleh tim RRQ. Dan dibuka ada Sisi di sebelah sana. Jackpot. Bakal coba itu diambil, kena knock out, agak geser sedikit. Tian X maju Ace. Dia takut, dia nggak berani karena sisi bawahnya udah ada Singlin dan satu annihilation yang menakutkan dari Lex. Berhasil melawan korban, sisi hilang dan masih ada LL low HP juga bakal ngejar Harvey dan Soaring Signal. Ditabrak mampus dan Tamsi tersisa seorang diri dan juga akan dimakan oleh tim RRQ. Double kill for Zenshao dan Ace didapatkan. Satu tower di TB-in. Mereka bakal coba untuk straight end dari tim RRQ. Mungkin saja bisa, tapi tidak karena Jer 5 detik lagi. Ada sisi 7 detik lagi. Mungkin satu high ground saja cukup dan mereka akan kembali. Wow, RRQ memanfaatkan Dominator by Nemesis. Bermula dari Jel. Kita lihat di replaynya, tapi RRQ tahu mereka bisa start Tyrant. Winter Isirnya udah dipakai buat clear wave di mid. Mereka nggak perlu takut, itu satu. Yang kedua, TNX nampaknya kena mental block. Dia masuk kali ini, nggak terlalu lama, dia nggak bisa terjadi smite, dia langsung keluar lagi, nggak mau terjebak lagi dalam Tyrant pit sendirian. Untungnya kayak tadi Sisi masih sempat dapetin trade dan ya Soaring Signal dari Harpis. Mau sejauh apapun itu bakal dikejar sama panah Chano ini. Dan yang menyisakan Tamsi seorang diri gak bisa berbuat banyak dan seketika 3000 gold lead diamanin sama RRQ. Dan RRQ akan maksa dari Overlord ini, dari Shadow Overlord, cuma Dominator by Nemesis gak akan ngasih ini secara gratis. Gelo dimajuin sama Singlin, ada Kingsblade Rampage untuk Zenshao. L-nya langsung hilang. Dan tiba-tiba Death from Below dari Tuan Muda, tapi diikat. Di Rukia sama Soresar nih. Sisinya free, tapi Sisi sudah desperate. Sisi seorang diri tersisa. Apa yang bisa dilakukan oleh wanita berpayung satu ini? Kena stun. Masih ada manusia serigala. Autonom Storm, Singlin maju. Bakal dijil lagi SRD. Belum punya ultimate. Dan nampaknya tower 2 yang bisa diamankan oleh teman-teman dari RRQ, tapi di flash sama Singlin masih belum dapat. Dan nampaknya langsung diikat. Didoain. Dan kristal dihancurkan RRQ. Match point. 3-2.